Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Para bapak, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai kepada hari yang kesekian di bulan puasa ini. Semoga amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak yang kami hormati, saya muliakan. Jadi dalam bulan puasa ini ada salah satu target kita yang harus kita laksanakan. Setiap orang, setiap kita harus punya target. Kenapa? Karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberikan umur oleh Allah, panjang umur oleh Allah untuk bertemu dengan puasa. Maka ketika saudara kita atau adik kita atau ayah kita, ibu kita yang tahun lalu masih hidup, yang tahun lalu masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun ini beliau sudah di dalam kubur, beliau sudah pindah ke alam kubur, sedangkan kita di sini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati bulan puasa ini. Maka jangan disia-siakan. Anggaplah puasa kita pada tahun ini adalah puasa yang terakhir. Kalau itu semangat kita, maka insya Allah yang ada dalam hati kita adalah harus beribadah terus-menerus, mengisi puasa ini dengan amal-amal yang baik. Maka untuk mengisi bulan puasa ini, laksanakanlah amalan-amalan yang baik. Karena di bulan puasa ini adalah salah satu Allah melipat gandakan pahala kita. Satu dibalas 1000. Maka beberapa amalan yang baik adalah satu yang tidak ada amalan di bulan lainnya. Apa itu? Yaitu bulan sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah salah satu amalan yang tidak ada di bulan-bulan lain, khusus bulan suci Ramadan. Sampai tarawih di bulan Muharram dimarahi orang. Tarawih di bulan Rajab disangka orang sampai gila. Kenapa? Karena tarawih ini ada khusus bulan suci Ramadan. Maka kalau bisa kita jangan pernah putus dari sholat tarawih, baik itu jamaah di masjid ataupun kalau nggak sempat kita sibuk, kita laksanakan di kantor boleh, di rumah juga boleh. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda, "Man qara'a kitaballahi falahu bihi hasanatun, wa bil hasanati falahu bihi asrun." Barang siapa yang membaca kitabnya Allah, maka satu kebaikan bagi dia. Dan dalam satu kebaikan itu ada 10 pahala. Satu huruf dalam Al-Quran itu ada 10 pahala bagi kita. Kalau kita membaca Al-Quran alif lam mim, maka 30 pahala bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Toha, 2 huruf kan, maka 20 pahala. Maka kalau bisa kita bisa khatam Al-Quran. Tanggal 1 juz 1, tanggal 2 juz 2, sampai tanggal 30 juz 30 kita khatam Al-Quran. Saya nggak bisa Pak baca sendirian, pergi ke musola, pergi ke masjid, kita bersama-sama membaca Al-Quran. Cuma tadarus Al-Quran ini di kampung-kampung, di musola-musola, di masjid-masjid, ini artinya kan tadarus, saling belajar. Kalau ada yang salah umpamanya, kok disalahkan, harus mau, nggak boleh marah. Biar apa? Biar dapat pahala. Karena orang yang baca Al-Quran kok salah, kata Rasulullah, kamin qori'in wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran, tapi Quran malah melaknat, nggak dapat pahala dia. Kenapa? Karena bacaannya yang salah. Yang ketiga, sedekah, perbanyaklah sedekah. Kalau punya uang, anak yatim lewat, dikasih uang. Ada orang lewat, janda tua, kasih uang. Janda muda bagaimana Pak? Nggak apa. Kasih uang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kita sedekah ya. Jadi sedekah ini penting bagi kita karena sedekah itu bisa melipatkan pahala kita ketika di puasa Ramadan. Apalagi kalau ada harus Al-Quran, sampai punya di rumah gedang pisang, sampai goreng, bawa ke musola. Punya ubi kayu, bawa ke musola. Punya teh, bawa ke musola. Punya kopi, bawa ke musola. Agar orang-orang yang baca Al-Quran ini bisa senang, bisa bahagia
ketika jenengan bersedekah lewat orang-orang yang tadarus Al-Quran. Itulah beberapa amal yang harus kita laksanakan, yang amal-amal itu membuat kita menjadi pahalanya berlipat ganda. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amalan-amalan itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam